Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur menjadi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama, karena ini adalah menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada Tuhan. Ini adalah ketaatan kita kepada firman, kepada Yesus yang sudah begitu mengasihi kita dan telah menyelamatkan jiwa kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran tentang keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan tentang keselamatan jiwa kita, mengingat di era digital ini kita banyak menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan mari kita semakin teguh dalam kepercayaan kita. Amin. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita semua berharap dapat hidup di dalam terang keselamatan itu. Mari bersama-sama kita membaca di dalam surat 1 Tesalonika, pasal 5 ayat 9 sampai 11. Kita akan belajar tentang hidup dalam terang keselamatan. Dan secara khusus saya akan mengemukakan tentang keselamatan jiwa kita sebagaimana ditulis dalam ayat-ayat ini. Saya rindu kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 11. 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini berbicara mengenai keselamatan jiwa kita. Secara khusus berbicara tentang kepastian keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, kita pasti selamat karena keselamatan jiwa kita tidak ditentukan oleh karena perbuatan baik kita, oleh karena usaha kita, tetapi karena keselamatan jiwa kita itu adalah anugerah Allah oleh iman kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Ini kebenaran yang sangat-sangat penting. Dan ayat-ayat ini memberikan kepada kita dasar yang kuat. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa kita memiliki kepastian itu? Dan sebagai orang-orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan itu, maka kita dipanggil untuk hidup di dalam terang keselamatan. Hidup di dalam kepastian pengharapan yang timbul dari keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, berbeda loh cara hidup orang-orang yang tidak yakin dengan keselamatan jiwanya dengan orang-orang yang memiliki kepastian keselamatannya. Amin. Beda Bapak Ibu. Kalau orang-orang berpikir bahwa dirinya belum selamat dan dia berpikir bahwa keselamatan diperoleh karena perbuatan baik, maka ibadah minggu seperti sekarang ini adalah upaya yang dia lakukan untuk dikenan oleh Allah. Upaya yang dia lakukan untuk beroleh keselamatan. Jadi ibadah seperti sekarang ini menjadi beban yang sangat berat karena dilakukan supaya hidupnya dikenan oleh Allah, supaya dia dicintai oleh Allah, supaya dia pada akhirnya melalui ibadah-ibadah yang dia lakukan, dia akan diterima di kekekalan. Berbeda dengan kita yang tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita yakin akan keselamatan jiwa kita, kalau kita sudah mengalami penebusan dosa, kalau Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga, kalau Tuhan sudah memulihkan hubungan kita dengan dirinya, maka ibadah itu sebagai ucapan syukur. Amin Bapak Ibu.
Kita datang bukan untuk dikenan oleh Tuhan, tidak untuk kita diselamatkan, tetapi kita datang karena kita telah menerima perkenanan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ibadah itu menjadi sukacita yang sangat besar. Ucapan syukur yang tulus dari dalam hati kita, mengingat keselamatan jiwa kita. Rasanya beda Bapak Ibu. Ya. Seperti seorang anak ya, kalau tidak yakin bahwa orang tuanya mengasihi dia, tidak yakin bahwa papa mamanya itu cinta gitu ya, dia datang dengan rasa takut. Jangan-jangan aku datang ini diterima tidak ya, maka dia berupaya melakukan ini dan itu untuk dia dapat dikenan oleh orang tuanya. Tetapi kalau anak itu yakin bahwa orang tuanya sayang, cinta dia, punya hubungan yang benar, dia datang dengan sukacita, datang dengan bebas sebab dia tahu bahwa dia dikasihi. Amin Bapak Ibu. Ini berbeda. Ya. Bapak Ibu yakin doa-doa Bapak Ibu dijawab oleh Tuhan? Karena kita sudah diselamatkan jiwa kita. Ada orang yang melakukan ini, melakukan itu, supaya doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, mari kita yang memiliki kepastian akan keselamatan jiwa ini, saudara, kita hidup di dalam terang keselamatan itu. Bapak Ibu, hidup dalam terang keselamatan artinya adalah bahwa kita hidup dalam cara yang didasarkan pada keyakinan, pada iman akan keselamatan yang sudah kita peroleh melalui anugerah dan iman kepada Yesus Kristus saja. Jadi mari kita ibadah-ibadah seperti sekarang ini, kita melakukannya karena kita paham, karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Kita menyanyi memuji Tuhan dari segenap, dari dasar hati kita. Karena kita paham kita memiliki hidup yang kekal. Sukacitanya akan beda Bapak Ibu ya. Ya, ini menjadi sangat penting. Contoh juga ya, dalam hubungan kita sekarang ini ya dengan orang-orang percaya yang lainnya. Kalau kita saling menguatkan ketika seseorang dalam pergumulan, ya bukan begini, kamu begini loh supaya Tuhan jawab, kamu begini loh, kamu begitu loh, kamu kesana loh, kamu begitu loh. Enggak, saudara, kalau kita menasihati orang dengan terang keselamatan, enggak usah khawatir, kita memiliki Allah dalam kehidupan kita, amin. Kita memiliki kepastian kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, kita memiliki jaminan pemeliharaan Allah sebab kita sudah diselamatkan. Beda. Ya, beda cara hidupnya. Seperti khotbah minggu lalu tentang pilihan. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam terang keselamatan, kita tidak akan memilih hal-hal yang di luar keselamatan jiwa kita. Kita tidak akan memilih hal-hal yang di luar panggilan Allah atas kehidupan kita. Lihat Lot. Lot telah meninggalkan imannya pada janji-janji Allah yang telah ditetapkan kepada Abraham. Sehingga Lot memilih Sodom dan Gomora. Tetapi Abram yang hidup oleh iman, hidup oleh karena panggilan Allah, dia tidak memilih berdasarkan penglihatan mata jasmaninya. Tetapi dia memilih berdasarkan iman dan panggilan Tuhan akan hidupnya. Amin. Ini contoh. Bapak Ibu ya, jadi ini cara hidup yang didasarkan pada keyakinan bahwa kita ini sudah diselamatkan. Berbeda juga loh orang-orang yang yakin diselamatkan dengan yang tidak yakin diselamatkan. Contoh kalau kita menghadapi kehilangan. Saudara, kita bisa kehilangan apapun juga dalam hidup ini. Tidak ada yang pasti. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub dalam satu hari kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya. Istrinya menuntut dia untuk mengutuk Allah dan mati saja. Tapi karena dia seorang yang beriman, seorang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dia berkata apa? Aku keluar dari rahim ibuku telanjang, aku kembali akan dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan, dia yang memberi, dia yang mengambil. Sudah banyak orang yang tidak memiliki keyakinan keselamatan, kehilangan sesuatu yang dianggap berharga, sudah rasanya mau mati saja, lupa bahwa kita adalah anak raja di atas segala raja. Lupa bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan surga.
Demikian juga dengan kalau kita mau membangun hubungan dengan orang lain. Hai orang-orang muda, ketika engkau memilih pasangan hidup, ingat, engkau adalah anak-anak Allah, engkau adalah milik Kristus, jangan sembarangan memilih. Amin. Ini hidup di dalam terang keselamatan jiwa kita. Demikian juga dalam kita menggunakan harta kita, kekayaan kita. Maka kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Karena kita sudah diselamatkan, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tabur, apapun yang kita kerjakan di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu, tidak akan ada ruginya menginvestasikan hidup ini kepada Tuhan. Tidak ada ruginya kita ini membuang diri di dalam bendang Tuhan. Amin. Ini lagu lama. Membuang diri ya di ladang Tuhan gak akan pernah sia-sia. Mari kita yakin dengan keselamatan jiwa kita. Dan mari kita hidup dengan cara yang didasarkan oleh iman kepada keselamatan jiwa kita itu. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh percaya, yakin, dan hidup dalam terang keselamatan jiwa kita, maka itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita buat. Amin. Tindakan-tindakan yang kita lakukan, juga bagaimana dengan hubungan-hubungan kita dengan sesama kita. Mari, kita mau sungguh-sungguh belajar untuk hidup dalam terang keselamatan itu. Bapak Ibu jujur saja ya, kalau kita melihat kondisi dunia sekarang ini, kita bisa lebih mudah menjadi tertekan. Ya. Kita bisa mudah menjadi putus asa. Ya ini tensi di Middle East, di Timur Tengah itu sangat meningkat saudara ya. Setelah top leader Hamas itu dibunuh, Iran memerintahkan serangan langsung ke Israel. Ini Israel berjaga-jaga ketat, siap perang di 7 front. Bapak Ibu, kita tidak tahu apakah akan meletus perang dunia ketiga. Belum lagi masalah ekonomi global, ya, masalah ekonomi dunia. Belum lagi masalah climate change, perubahan cuaca. Ya, belum lagi masalah-masalah di negeri kita. Belum lagi masalah pribadi kita, saudara ya, kita menghadapi pergumulan, sakit penyakit, ya, masalah ekonomi, kesulitan ini dan kesulitan itu. Tapi kalau kita hidup dalam terang keselamatan, kalau kita yakin memiliki Yesus, kita akan kuat dan menghadapinya dengan ucapan syukur. Amin. Kita punya pengharapan. Ada Yesus yang selalu mengerti. Amin. Ini penting. Jujur saja, kita stres kalau kita nggak ingat bahwa kita punya Yesus, punya jaminan keselamatan. Kalaupun toh ada apa-apa, ada nyasar bom atom ke sini, kita mati masuk surga. Amin. Ini harus menjadi cara hidup kita. Kemudian juga saudara, kita sudah tahu bahwa dunia ini sudah semakin tua ya. 6.000 tahun lebih kalau menurut Alkitab usia bumi ini. Dan kita mendekati kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, kalau orang yang tidak yakin akan keselamatan jiwanya, wes Tuhan ojo teko dhisik aku durung layak, kan begitu ya. Nanti jangan-jangan Tuhan datang, aku ditemukan tidak seperti yang aku harapkan, lalu aku celaka, aku dihukum, aku masuk hukuman kekal. Ngeri, tapi tidak dengan orang-orang yang yakin akan keselamatan jiwanya. Dia akan seperti Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu, ya Tuhan segeralah datang. Amin. Saudara siap kalau seandainya setengah jam lagi Yesus datang? Loh kok senyumnya sinis gitu? Tiba-tiba Tuhan datang. Waduh rek, aku sih durung beres masalahku ini. Aku belum yakin, gimana ini? Tapi tidak dengan kita. Nyanyinya, saya ingin bertemu dengan Yesus. Amin. Ada seorang ibu usia 91 tahun sekarang, 15 tahun yang lalu sudah minta kuburannya. Dia seorang beriman. Dia tahu kalau dia meninggalkan dunia ini, dia sudah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Amin.
cara hidup dalam terang keselamatan. Mari Bapak Ibu, saya akan mengemukakan beberapa poin penting dari ayat-ayat ini yang akan memperkokoh iman kita bahwa kita ini sudah diselamatkan. Loh, nggak ada yang amin. Supaya kebenaran itu akan menguatkan kita, mempengaruhi cara hidup kita, akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita, mempengaruhi tindakan-tindakan kita, juga bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama kita. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata Bapak Ibu ini satu hal yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang melegakan kita, bahwa ternyata keselamatan kita itu tidak didasarkan pada usaha kita, pada keadaan kita, pada kinerja kita, pada perbuatan baik kita, tetapi keselamatan kita itu didasarkan pada penetapan Tuhan. Wow. Senang sekali kalau sudah punya surat ketetapan diangkat jadi pegawai negeri gitu ya. Diangkat menjadi CEO, diangkat jadi orang penting di satu perusahaan. Ya. Nah, kita ditetapkan bukan untuk dihukum, tetapi kita ditetapkan untuk diselamatkan. Amin. Saya baca lagi ayat yang ke-9 untuk kita semua. Ini realita keselamatan jiwa kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya yakin kalau saat ini Tuhan datang saya masuk surga. Karena keselamatan saya tidak tergantung pada kebaikan saya, kinerja saya. Kalau ngomong kinerja Bapak Ibu, saya ini banyak kurangnya. Amin. Semua orang banyak kurangnya. Kalau kita mau dituntut selamat karena melakukan hukum Taurat, gagal satu saja mentaati hukum Taurat, maka gagal semuanya. Tapi karena Allah sudah menetapkan kita oleh karena kasih karunia-Nya, tidak untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Karena itu penetapan Allah, maka kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan dan kita pasti akan diselamatkan. Bapak Ibu, Tuhan itu sudah menetapkan masa depan kita loh ya. Masa depan kita itu kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus. Dia sudah menetapkan kita untuk surga. Makanya saudara, hiduplah dengan sukacita, damai sejahtera. Hati-hati dengan pilihan hidup kita. Hati-hati dengan keputusan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia yang sebesar itu. Ya, banyak karena perkawinan orang meninggalkan Yesus. Saudara, kayak dunia ini sesempit daun kelor aja. Orang ganteng tidak hanya pendeta Doni, saudara. Banyak di dunia ini yang ganteng. Bahkan lebih ganteng dari pendeta Doni. Iya Pak, iya. Orang cantik gak hanya Lianita Soriton. Tapi Tuhan telah tetapkan dia untuk saya, kan begitu. Supaya gak tegang Bapak Ibu. Ya. Banyak alasan. Karena pekerjaan, kalau you mau jadi pangkatmu naik, kalau kamu derajatmu mau naik, ayo. Tinggalkan keyakinanmu sekarang. Jangan sampai seperti Lot, karena serakah menginginkan lebih lagi banyak kekayaan. Dia meninggalkan persekutuan dengan Abram, persekutuan dengan Allah, dan dia lebih memilih untuk menetap di Sodom dan Gomora, yang akhirnya menghancurkan seluruh kehidupannya. Saudara, masa depan kita sudah ditetapkan. Jangan sia-siakan kasih karunia yang sebesar itu. Amin. Jangan kita menjadi murtad. Jangan kita menjadi orang-orang yang salah pilih dalam hidup ini. Kata firman Tuhan, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilihlah hidup. Jangan seperti Demas. Demas pada mulanya, dia telah menerima keselamatan itu, tetapi dia memilih untuk meninggalkannya karena dia mencintai dunia ini. Ada banyak murid yang meninggalkan Yesus kala Yesus mengatakan kebenaran. Bapak Ibu, kita sudah ditetapkan untuk selamat. Amin. Coba saya membaca di dalam terjemahan bahasa aslinya Bapak Ibu ya, kata menetapkan itu berasal dari kata Yunani ditemi.
Ditemi itu saya baca di kamus artinya to place out, ya, to place, ya, to put, ya, to be placed or put. Jadi artinya menetapkan itu adalah menempatkan seseorang pada keadaan tertentu, menaruh seseorang pada tempat tertentu. Dalam pengertian ini Allah menetapkan kita, artinya Allah to place, menempatkan kita, meletakkan kita pada kehidupan yang kekal. Ini to place, to put. Saya juga membaca di terjemahan yang lain, itu diterjemahkan sebagai to appoint. Appoint itu artinya menetapkan, ya, decide, memutuskan, arrange, merancangkan. Jadi Allah sudah merancangkan kita menurut kasih karunia-Nya untuk kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, kalau bukan karena Tuhan sudah merancang kita untuk keselamatan, enggak ada kita di tempat ini, saudara. Enggak akan kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus. Yakin Bapak Ibu? Ini semua anugerah, ini semua kasih karunia. Jadi Allah itu menetapkan kita, artinya bahwa Dia menempatkan kita, memposisikan kita, meletakkan kita pada posisi tertentu, pada keadaan tertentu, bahwa Allah itu menetapkan kita, memutuskan kita, merancang kita untuk satu keadaan tertentu. Nah, kalau Allah yang sudah menetapkan, siapa yang dapat menggugat ketetapan Allah? Kita membaca dalam Roma pasal yang ke-8, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan? Loh, udah yakin gini kok masih diombang-ambingkan. Lek kamu ndak gini nanti kamu nggak bisa selamat loh ya. Nanti kalau kamu ndak ikut ritual ini, ritual itu, kalau kamu ndak begini, ndak begitu. Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan untuk selamat, kita melepaskan kasih karunia. Tapi kalau kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, itu anugerah yang besar untuk kita. Ini penting bagi kita. Jadi Allah telah to place, ya, to put, ya, to arrange, to decide, to appoint untuk keselamatan, bukan untuk dihukum. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa, dan saya semakin yakin karena ternyata kata ini juga digunakan untuk menunjukkan ketetapan-ketetapan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Itu juga dipakai untuk pemilihan para murid. Coba kita lihat di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Itu ternyata juga memakai kata titemi. Ya, saya baca Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, sehingga Ia memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi menetapkan kamu, kalau Bapak Ibu punya kamus, punya Alkitab dalam bahasa Yunani, itu digunakan kata titemi. To place, to put, to arrange, to decide. Jadi para murid itu ditetapkan, dipilih oleh Allah untuk berbuah, untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat pujian itu, kita dipilih dari segala bangsa. Itu adalah ketetapan Tuhan. Itu penetapan Tuhan. Bahkan Paulus juga mengatakan bahwa pilihannya itu atas penetapan Tuhan. Coba kita lihat Ibrani 1 Timotius 2 ayat yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan, Bapak Ibu. Jadi panggilan dia sebagai rasul itu adalah penetapan Allah. Aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Dia ditetapkan menjadi seorang pemberita, sebagai rasul, sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi. Kerasulannya itu atas penetapan. Dan kata yang digunakan sama titemi.
Jadi Bapak Ibu, mari kita hidup dalam terang keselamatan ini. Amin. Saudara, kalau seandainya tiba-tiba gedung ini runtuh dan kita semua harus check out dari dunia ini, yakin masuk surga? Amin. Kok aminnya enggak serentak gitu ya? Yakin masuk surga, amin? Nah gitu, kalau terima orang 100 triliun, aminnya gede. Terima surga, enggak ada. Kita percaya, amin Bapak Ibu. Karena ini penetapan Tuhan. Nah, lalu ada orang yang protes, nah kalau gitu kita kan robot. Ada banyak alasan untuk mengatakan itu kita ini robot, kita ini Allah itu kok begitu, kok tega. Bapak Ibu, kita tidak bisa mempertanyakan keputusan Tuhan. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa semua kita ini seharusnya pantas mati. Kita ini pantas dihukum Bapak Ibu. Enggak ada seorang pun yang memiliki sesuatu yang layak dipertimbangkan untuk masuk surga. Enggak ada. Tidak ada yang benar seorang pun tidak, kata Roma pasal 3 mulai ayat yang ke-10. Tidak ada yang baik, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Semuanya jahat, jejak-jejak yang ditinggalkan itu darah. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, itu adalah tindakan Allah, penetapan Allah atas kita. Amin. Ini penting. Kalau gitu kita robot. Oh enggak saudara, kita bukan robot. Kita belajar kemarin bahwa ternyata hidup ini adalah serangkaian dari pilihan-pilihan yang kita buat. Bahwa keadaan sekarang kita ditentukan oleh pilihan kita di masa lalu. Dan tidak hanya pilihan kita saja, tetapi juga pilihan leluhur kita, orang tua kita. Lot mengalami kehancuran karena pilihannya sendiri. Setiap manusia pasti membuat pilihan dan itu benar karena Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas. Dan setiap kita akan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita buat. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan atas pilihan kita, enggak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita, tidak bisa menyalahkan siapapun juga kalau kita membuat pilihan yang salah dan menghancurkan kehidupan kita. Ya, enggak bisa. Enggak bisa salahkan pendeta juga. Enggak bisa nyalahkan teman dekat juga. Meskipun kita hidup dipengaruhi oleh lingkungan kita, tetap pilihan kita, tanggung jawab kita. Nah lalu apa maksudnya Allah itu menetapkan kita? Allah itu punya rencana dari kekekalan kepada kekekalan. Allah itu punya rencana atas setiap ciptaannya di segala masa. Dan Allah itu sanggup melakukan rencananya. Allah itu tidak pernah gagal Bapak Ibu, sekalipun mungkin kita berpikir Allah itu gagal. Allah tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Amin. Nah, kalau Allah gagal, dia bukan Allah. Allah tidak gagal karena dia tidak mempercayakan rencananya kepada manusia yang berdosa. Manusia yang lemah. Saudara, kalau Allah menyerahkan rencananya yang agung dan mulia itu kepada kita, maka enggak akan ada yang beres, saudara. Saudara bisa lihat dari kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab. Dari semua yang diceritakan kisah hidupnya, banyak yang gagal. Abraham sudah gagal sejak awal. Yang dipanggil dia, kok dia bawa Lot? Manusia itu kan suka nambah-nambahkan sesuatu atau ngurang-ngurangi sesuatu. Ya kan? Dia gagal. Dia tidak percaya pada janji Allah, dia takut dibunuh. Sekalipun memang Sarah itu adalah saudaranya, tetapi dia sudah menjadi istrinya. Maka dia berdusta. Bukan berdusta lah, ada yang mengatakan menyimpan sedikit kebenaran. Tapi bagi saya itu juga dusta. Dia mengatakan apa? Jangan katakan aku suamimu, tapi katakan aku saudaramu supaya aku selamat. Akibatnya dia apa? Dia dapat harta banyak, dapat Hagar yang menjadi gundiknya. Kalau diserahkan sama manusia, muncullah Ismail. Dia pun ngotot, Tuhan kiranya izinkan Ismail berkenan di hadapanmu. Istriku sudah tua, gak akan punya anak. Gagal saudara kalau diserahkan sama manusia.
Itu sebabnya Allah tidak pernah menyerahkan rencananya kepada manusia, tetapi Dia yang menetapkan segala sesuatu karena Dia Allah dan Dia tidak akan pernah gagal. Saudara, kalau keselamatan jiwa diserahkan sama kita, nggak ada yang rajin ke gereja kok. Nggak akan melayani Tuhan kalau bukan Tuhan yang menggerakkan kita. Kata Paulus, bahkan kehendak dalam diriku saja itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Bahkan kekuatan yang aku punya ini dari Tuhan. Aku hanya bejana tanah liat yang rapuh. Tetapi Allah dalam kuasanya, dalam penetapannya telah memilih aku menjadi seorang pemberita Injil, sebagai rasul, sebagai pengajar bagi orang-orang non-Yahudi. Saudara, Allah itu punya rencana dan Allah sanggup melakukan rencananya termasuk keselamatan jiwa kita. Yakin Bapak Ibu? Dia tidak pernah gagal. Hiduplah dalam terang keselamatan itu. Jangan mau dibohongi dengan berbagai macam hal yang membuat saudara melepaskan kasih karunia itu. Ayo, kamu mau diberkati ke sana loh. Aku sudah diberkati. Amin. Kalau kamu ingin dijawab doamu, coba kamu lakukan nih. Aku ini anak Allah. Kalau Tuhan belum menjawab doaku, kalau Tuhan masih mengizinkan aku mengalami keadaan sukar ini, Allah masih punya acara dengan aku. Amin. Amin. Orang gak gampang dibohongi, gak gampang ditipu. Tarik sana, tarik sini. Ada seorang jemaat yang bilang sama saya, kok Pak Doni kok gak sama-sama yang lain ya? Kok gini gitu, gini, kok gak gini gitu. Loh saudara, apakah gak cukup dengan Yesus? Kalau kita gini gitu hanya untuk memuaskan ego kita, untuk memberi makan kepada kesombongan kita bahwa kita bisa berkontribusi pada keselamatan jiwa kita, maka sesungguhnya kita tidak percaya pada penetapan Allah atas hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, lihat. Coba lihat Ayub 42 ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu punya rencana dan Dia dapat melakukan rencananya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana Ayub dikembalikan kepada kejayaannya, hartanya menjadi berlipat-lipat kali ganda setelah penderitaannya, dikaruniakan lagi anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, bahkan ketiga anaknya kecantikannya sangat luar biasa. Dialah Kesia, Yemima, Keren Hapuk. Amin Bapak Ibu. Kalau Allah mau dan Allah punya rencana, tidak ada yang dapat menghalangi Dia. Ya, Mazmur 33 ayat 11 menuliskan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Amin. Kemudian Mazmur 103 ayat yang ke-19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 115 ayat yang ketiga, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Masih banyak ayat yang berbicara tentang itu Bapak Ibu. Mari kita percaya apa kata firman Tuhan. Bahwa kita selamat sebab Dia telah menetapkan kita untuk keselamatan. Dan hiduplah dalam terang itu Bapak Ibu ya. Mari kita beribadah karena kita yakin akan keselamatan jiwa kita. Dan karena kita sudah selamat, justru kita lebih giat. Oh, enggak ada ruginya kok. Nah, kalau kita giat untuk cari selamat, ada cacatnya kita bisa kehilangan. Tapi kita giat karena kita tahu kita sudah selamat. Makanya kata Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jangan goyah, tetaplah teguh ya dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, ingat, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena saya tahu saya selamat, saya investkan diri saya untuk Tuhan. Saudara, saya saudara dan saya nggak akan pernah ada ruginya menginvestkan hidup untuk Tuhan.
Saudara merasa rugi 2 jam ada di ruangan ini? Enggak, amin. Masa sih kita rugi? Enggak, saudara, ibadah kita, pelayanan kita, pengorbanan kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, karena rencana Allah tidak pernah gagal, karena itu untuk kemuliaannya, dan karena manusia tidak dapat dipercaya, maka ketetapan Allah tidak pernah diserahkan pada manusia. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang keempat, supaya kita yakin bahwa semuanya adalah pekerjaan Allah. Paulus berkata tentang orang-orang berdosa, yaitu orang-orang, 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, manusia nggak bisa dipercayakan hal-hal hebat karena manusia dibutakan oleh ilah zaman ini. Nggak bisa melihat kemuliaan Injil. Kalau orang bisa melihat kemuliaan Injil, karena Allah yang memulai itu dalam dirinya. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, coba kita baca. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau kita jadi manusia rohani sekarang, karena Allah yang menetapkan, karena Allah yang memungkinkan kita menjadi manusia rohani. Ingat, Efesus pasal 2, kita dahulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita mengikuti ilah zaman ini. Bahkan kata Paulus, kami pun patut dihukum, tetapi Allah dalam anugerahnya telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca di Roma 8 ayat 7-8, Roma 8 ayat 7-8, keinginan daging adalah permusuhan terhadap Allah. Ya, kita tidak mungkin takluk kepada Allah kalau bukan Allah yang mengaruniakan iman, mengaruniakan anugerah keselamatan itu. Bapak Ibu, kalau kita diselamatkan, saya mau katakan itu terjadi karena Tuhan telah menetapkan kita untuk diselamatkan. Kalau kita diselamatkan, karena Allah yang menyebabkan keselamatan itu sampai kepada kita. Makanya, mari kita hidup dalam terang kebenaran ini. Amin. Ya. Coba kita baca Efesus 1 ayat 4-6. Kalau bukan Dia yang bertindak, kita bukan siapa-siapa sampai hari ini. Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Coba Bapak Ibu pulang baca ulang-ulang ayat ini Bapak Ibu ya. Dia yang memilih kita ya. Dia yang menentukan kita untuk jadi anak-anaknya, kan begitu? Dia yang mengaruniakan kepada kita keselamatan itu, kehidupan yang kekal itu. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 28-29 dikatakan bahwa semua orang yang dipilihnya, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 28, mungkin sudah ditayangkan di situ. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan yang dipanggilnya itu dibenarkannya. Mulai dari pilihan, ya ada kata penentuan, kemudian ada kata panggilan, ada kata pembenaran. Kalau saya menjadi Kristen hari ini, karena Allah telah memilih saya, telah menetapkan saya, memanggil saya, dan membenarkan saya. Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak-anaknya sekarang, karena Allah telah pertama-tama memilih kita. Allah telah menetapkan Bapak Ibu untuk menerima keselamatan itu.
Allah telah memanggil Bapak Ibu melalui Injilnya yang kudus. Makanya kenapa Injil harus diberitakan, karena itu adalah cara Allah menyelamatkan orang-orang pilihannya. Dan setelah saudara dipanggil, saudara dibenarkan, sehingga kita memiliki kepastian keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita teguh di dalam iman, dan mari kita hidup di dalam keselamatan itu. Masih banyak ayat tentang itu, tapi mungkin cukuplah sampai di situ. Yang kedua Bapak Ibu ya, kita ini selamat karena apa? Karena keselamatan kita didasarkan pada karya Kristus di atas kayu salib. Keselamatan kita karena Yesus telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Supaya hanya oleh anugerah dan iman kepadanya saja kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan ini, mengingat setiap hari kita ditimpa dengan berbagai macam informasi yang sangat hebat, yang sangat banyak. Ya. Karena saya melihat juga status-status jemaat kan mengagumi ini, mengagumi itu. Tapi saya mau menegaskan, Bapak Ibu boleh mendengar dari mana saja, membaca dari mana saja, tapi miliki kepastian supaya tidak mudah digoyahkan iman kita. Amin. Saya memperhatikan dan saya ingin yang terbaik untuk kita semua. Tidak dapat dihindari, anak-anak saya juga, ya bapaknya juga yang membelikan HP, internetnya juga tersedia, tidak tahu mereka tonton apa, tapi mereka harus kuat dulu di dalam iman ini. Amin. Ini anak-anak kita sudah akan ada yang ke Jakarta, ada yang sudah di Surabaya, kuliah, nanti mau bergereja di mana, mau ketemu siapa, imannya harus teguh dulu. Amin. Supaya di sana menggarami, bukan digarami, akhirnya jadi berubah. Seperti Lot, tidak menggarami Sodom dan Gomora, tetapi menjadi seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yakin bahwa pengajaran firman Tuhan ini benar? Amin. Supaya Bapak Ibu dimanapun berada menjadi terang, menjadi garam bagi kemuliaan Tuhan. Kita selamat karena apa? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Saya baca lagi di 1 Tesalonika 5 tadi. Di 1 Tesalonika pasal 5 tadi. Ayat 9. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, yang sudah mati untuk kita. Ini tekanannya. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi keselamatan kita itu bergantung pada karya Kristus. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi berharap kepada hal-hal yang lain. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah ditetapkan oleh Allah? Kalau Bapak Ibu hanya percaya kepada Yesus Tuhan saja, Bapak Ibu ditetapkan untuk keselamatan itu. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu tahu Bapak Ibu diselamatkan, ditetapkan untuk selamat. Tapi kalau Bapak Ibu nyampur dengan ini, nyampur dengan itu, boleh aku enggak ngini, aku enggak selamat. Enggak saudara. Kita bilang gini, oh aku ngini, aku gitu karena aku sudah diselamatkan. Bapak Ibu ditetapkan untuk selamat. Amin. Jadi hati-hati saudara, jangan tambahkan pada keselamatan kita apapun juga. Hanya Yesus. Hanya Yesus sendiri yang memberi keselamatan kepada kita. Amin. Jangan kita memberi makan kepada kesombongan kita. Bahwa karena saya begini, nanti kalau saya berhadapan dengan Yesus, kalau dia tanya, Doni, apa yang membuat aku harus mengizinkan kamu masuk surga? Karena kasih karuniamu. Karena engkau telah memikul dosa-dosaku di atas kayu salib. Amin. Amin. Karena anugerah iman. Karena Tuhan telah menetapkanku untuk selamat. Bukan, wow, aku kan
pendeta, aku pengajar, aku udah banyak melayani. Out. Haleluya Bapak Ibu. Yang dilihat Allah adalah Yesus dalam diri kita, bukan sesuatu yang lain. Jadi mari, dia harus memikul dosa-dosa kita karena manusia tidak bisa bebas dari dosa dengan usahanya sendiri. Jadi keselamatan tidak didasarkan pada seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan atau seberapa banyak pahala yang kita kumpulkan, tetapi sepenuhnya didasarkan pada ketetapan Allah melalui karya Kristus di atas kayu salib. Ingat, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, kata Efesus 2 ayat 8. Itu bukan usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi mari kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan menyerahkan nyawanya ketika kita masih berdosa. Dan mari kita hanya membanggakan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita masih punya kredit poin untuk keselamatan jiwa kita, maka kita bisa berbusung dada. Kita bisa sombong, oh karena aku begini, karena aku begitu. Tapi tidak dalam hubungan kita dengan Yesus. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah ini benar? Bapak Ibu, ini benar karena keselamatan kita itu didasarkan pada janji Allah. Bapak Ibu yakin akan hidup kekal? Coba kita baca lagi ayat yang ke-10 bagian B. Dikatakan, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, Yesus itu telah mati dan Dia telah dibangkitkan dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Yesus yang adalah Allah yang kekal, maka kita akan hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Kalau saya hidup bersama-sama dengan orang yang akan mati, saudara, ya nanti orang itu akan mati, ya saya juga akan mati. Tapi karena kita hidup bersama-sama dengan Yesus yang kekal, yang telah mati dan bangkit, dan mempercayakan hidup yang kekal kepada kita, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari kita hidup dalam terang keselamatan ini. Bapak Ibu, waktu kita di bumi ini hanya sementara. Mari kita seperti Abram, jangan meninggalkan kemah kita, jangan menempatkan hati kita di bumi ini, tapi tempatkan hati kita di sorga. Dengan cara apa? Kumpulkan harta di sorga. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Abraham nggak bangun rumah permanen, dia tetap di tenda. Dan dia membangun mezbah, Bapak Ibu. Membangun mezbah. Kita akan jadi seperti dunia kalau kita menetap di dunia dan kita tidak ada hubungan yang benar dengan Tuhan. Ingat bahwa kita percaya karena Yesus telah dibangkitkan. Tanpa Yesus dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Dan karena Yesus telah dibangkitkan dan hidup kekal, maka kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Ibrani pasal 5 ayat 13 bagian C, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Yohanes pasal 14 dikatakan apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Aku akan menjemput kamu, aku akan memberikan roh penolong yang lain untuk kamu. Bapak Ibu, ini janji. Dan janji Allah pasti digenapi. Tapi saya mau mengklirkan satu hal ya. Ada yang menafsirkan keliru kalimat supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ada yang menafsirkan supaya entah kita ini hidup di dalam iman atau tidak, kita akan tetap diselamatkan. Supaya entah kita hidup dalam kebenaran atau tidak, kita diselamatkan. Ada yang mengatakan,
entahkah kita ini setia atau tidak setia, entahkah kita ini hidup dalam persekutuan dengan Tuhan atau tidak, entahkah kita ini hidup di dalam terang atau gelap, kita tetap diselamatkan, tidak. Bapak Ibu, semua orang yang telah diselamatkan hidupnya pasti berubah. Amin. Satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, kita sungguh-sungguh selamat, kita enggak akan hidup dalam kegelapan lagi. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi, entahkah kita bangun atau kita tertidur, itu maksudnya adalah apakah kita hidup ketika Yesus itu datang kembali, ataukah apakah kita sudah mati sebelum Yesus datang, kita pasti diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Inilah pentingnya penafsiran yang benar. Ada Hypergrace mengatakan, kan semua udah diampuni dosanya, enggak apa-apa, kita sekarang berdosa aja. Enggak usah kebaktian, enggak perlu ibadah, enggak perlu baca Alkitab, enggak perlu berbuat baik. Kita pasti selamat, saudara. Orang yang sudah selamat mentaati perintah-perintah Tuhan. Orang yang sudah selamat hidup dalam terang, mengasihi sesamanya. Dan yang terakhir, mari kita saling menguatkan, saling menasihati, saling membangun di dalam terang kebenaran ini. Dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu jemaat di Tesalonika sudah saling mengingatkan, sudah saling membangun. Tetapi Allah itu maunya kita lebih lagi, dan lebih lagi. Amin. Kita sudah aktif, Allah maunya lebih aktif lagi, kan begitu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh taat, lebih taat lagi. Kalau kita sudah berkorban, lebih lagi dalam pengorbanan. Itu maksud Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu menasihati satu dengan yang lain. Perlu membangun dalam kebenaran. Kalau ada apa-apa begini, nasihatnya begini. Aduh ya apa ya, kok masalahku kok kayak gini. Gimana ya. Ingat, kita adalah umat Allah. Ingat, kita sudah diselamatkan. Ingat, ada jaminan pemeliharaan. Ingat, ada kehadiran Yesus. Mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Bukan, iya ya, kok ngono ya, apa salah ya? Oh gerejamu ini kurang ini ya, oh kamu kurang gitu ya. Apa tanda-tanda harus berhenti ya? Mau perjamuan ini setengah jaman ya, nasihati berdasarkan pengharapan itu. Aduh aku kok sakit kronis ini gimana ya? Dokter bilang 3 bulan lagi aku check out. Tabah. Gak seneng tak ketemu Yesus. Oh kurang ajar tak kampleng. Apa begitu? Yakin ada mukjizat, kalaupun toh tidak, kita akan bersama-sama Yesus dalam kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Bukan, ya apa sih? Masalah apapun juga, mari saling menasihati, saling membangun berdasarkan kebenaran ini. Bukan nyalakan sana, nyalakan itu. Ya, kalau ada persoalan dengan anak-anak kita, jangan takut. Kita ini adalah milik Allah. Kamu ditetapkan untuk selamat. Yesus sudah mati untuk kamu. Janji Allah kamu akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Ayo berharap. Ada pengharapan akan kehadiran Tuhan. Akan ada pertolongan, akan ada berkat. Sekalipun tidak, masa depanmu cerah. Amin Bapak Ibu. Di mana masa depan cerah? Di surga. Amin. Amin. Tidak ada hidup yang lebih indah selain pengharapan akan keselamatan. Pengharapan yang lahir dari iman akan keselamatan jiwa kita.
Dan itu yang memungkinkan kita untuk bersuka cita dalam keadaan apapun juga. Amin. Mari kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita mengucap syukur dan hidup dengan cara yang didasarkan kepada iman kepastian bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Sama-sama kita berdiri.